Aurafarm ini adalah perkebunan pembudidayaan durian dan alpukat dari berbagai macam durian seperti musangking, duri hitam, dan cumasi, bawor, dan lain-lain. Dan juga selain daripada durian, kita juga ada penanaman alpukat. Motivasi saya adalah bagaimana hidup saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi saya membuka untuk menanam durian, menanam alpukat. Ini bisa juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar perkebunan ini. Mereka bisa bekerja, gitu, bisa punya penghasilan. Jadi kedepannya punya dampak yang positif untuk lingkungan. Dan juga motivasi saya adalah saya kepingin pada saat pensiun itu financial freedom. Karena dengan bertani, kan kebanyakan orang bertani itu sesuatu yang kotor gitu, sesuatu yang menjijikkan gitu. Tetapi petani itu adalah sangat asik sekali gitu. Petani ini bisa untuk masa depan kita, bisa untuk masa pensiun kita, dan kita bisa punya penghasilan yang luar biasa dari bertani ini. Tujuan dari Aurafarm ini adalah yang seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa bisa bermanfaat buat orang lain dan punya impact yang positif, terutama untuk warga sekitarnya ketika nanti sudah berbuah, kemudian nanti mereka bisa bekerja, kemudian punya penghasilan, dan juga untuk masa depan kita sendiri, terutama saya dan keluarga saya, ini punya harapan dan masa depan yang bagus gitu, luar biasa. Untuk saat ini kita menanam durian musangking, duri hitam, cumasi, super tembaga, bawor, dan juga montong, serta alpukat. Di sektor lain kita punya rencana yang sekarang ini sedang kita uji coba, yaitu peternakan. Kita sedang uji coba peternakan kambing dan juga lele ke depannya. Karena nanti di sela-sela pohon alpukat itu kita akan bikin semacam kolam terpal bulat diameter 3 meter. Nanti di sepanjang sela-sela alpukat kita akan budidaya lele untuk memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang ada gitu, seperti itu. Dan juga di samping itu, di sela-sela itu juga kita tanam cabai, kita tanam macam-macam sayuran, kita tanam jagung dan segala macam. Pokoknya berbagai macam sayuran kita tanam untuk di sela-sela pohon-pohon durian dan alpukat tersebut gitu. Selain daripada itu, kita juga ada pengolahan pupuk yang dari limbah industri yang kita olah menjadi pupuk, yaitu ampas kopi dengan campuran-campuran mikroba. Kemudian kita jadikan pelet untuk kebutuhan daripada pupuk-pupuk khususnya di Aurafarm itu sendiri gitu. Kita sedang uji coba sekarang ini efektivitas daripada pupuk itu sendiri gitu. Mungkin harus banyak belajar ya, karena sekarang pun saya masih perlu banyak belajar karena saya sebagai pemula harus banyak berinteraksi dengan yang sudah pernah berhasil di dunia ini, baik di dunia pertanian ataupun dunia peternakan. Jadi kita saling tukar informasi gitu ya. Terus kita bisa lihat-lihat informasi dari media sosial dan lain-lain. Kemudian kita bisa saling bertukar pikiran di petani-petani ataupun peternak-peternak di seluruh Indonesia yang sudah berhasil gitu. Saya rasa sangat penting sekali ya, karena zaman sekarang kita bertani dan beternak itu harus dengan teknologi gitu. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi atau kemampuan informasi yang cukup, maka kita sama saja seperti petani-petani tradisional. Justru dengan teknologi ini juga kita berharap peran pemerintah atau pemerintah daerah untuk membantu kita bagaimana mentransfer teknologi pertanian baik dari luar negeri, baik dari lokal, sehingga petani-petani kita bisa sejahtera gitu, kemudian bisa memaksimalkan hasilnya. Fungsi dari teknologi ini kan efisien dan memaksimalkan hasil gitu, hasilnya maksimal dengan cost yang rendah, dengan cost yang kecil, tapi hasilnya maksimal gitu, seperti itu. Jadi kita sangat berharap sekali gitu, tukar informasi dan peran pemerintah daerah juga nanti ke depannya untuk bisa membantu kita para petani-petani ini supaya
supaya kita bisa memaksimalkan hasil kita baik dari pertanian dan peternakan sehingga ketahanan pangan di lokal ataupun di negara kita ini bisa terwujud gitu, sehingga kita bisa berdaulat dalam hal pangan gitu, seperti itu gitu. Program-program sih banyak ya, cuman mungkin saya akan fokus pengelolaan lahan ini dulu dimaksimalkan supaya dengan hasilnya maksimal. Nanti setelah itu baru ada program-program lain yang bisa memaksimalkan lahan ini gitu, seperti itu. Kalau program-program mah ya banyak banget gitu. Cuman ya kita harus lakukan step by step dulu dari yang sekarang ini, karena sekarang ini kita baru memulai, kita kurang lebih baru 2 tahun, ada beberapa usia tanaman-tanaman kita yang baru berusia 2 tahun gitu. Ada juga yang baru ditanam gitu, sedang berprogres gitu, seperti itu. Jadi mungkin fokus saya adalah bagaimana memaksimalkan ini dulu di step pertama gitu. Baru nanti kita akan melihat langkah-langkah berikutnya seperti apa gitu, seperti itu. Jadi untuk step-step dalam pengembangan itu ya kita masih rahasiakan lah. Ikuti aja nanti di step-step dan episode-episode berikutnya gitu. Perkembangan-perkembangan apa yang akan kita lakukan untuk ke depan gitu. Terima kasih.